Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Putri, NIM 191101000 dari Prodi S1 Farmasi semester 2B Universitas Kader Bangsa Palembang. Di video kali ini, tidak lain dan tidak bukan, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul stabilitas obat, guna melengkapi hasil praktikum farmasi fisik saya. Simak, pahami, jangan di-skip, semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Dan berikut penjelasannya. Stabilitas obat. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu arti dari stabilitas dan apa itu arti dari stabilitas obat itu sendiri. Stabilitas adalah suatu simbol kualitas yang penting untuk suatu produk obat. Dan definisi dari stabilitas obat itu sendiri yaitu kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama yang dimilikinya pada saat dibuat, baik itu identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian dalam batas waktu yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Adapun ruang lingkup dan alasan uji stabilitas. Ruang lingkup dari stabilitas obat terbagi menjadi 8. Yang pertama, bahan baku obat dan ekspiren. Kedua, R dan D formulasi. Ketiga, bahan uji klinik. Keempat, obat untuk dipasarkan. Kelima, reformulasi, perubahan tempat pembuatan, mengatasi kesulitan dan keluhan pasien. Keenam, produk dalam distribusi. Ketujuh, penyimpanan produk oleh pasien. Dan yang kedelapan, stabilitas in vivo. Serta ada alasan untuk uji stabilitas itu sendiri, terbagi menjadi 4, yaitu kepentingan pasien, reputasi produsen, mengikuti peraturan, serta membuat database yang penting untuk formulasi produk lain. Berikut adalah jenis-jenis dari stabilitas obat itu sendiri yang sering kita kenal, di mana stabilitas obat itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu stabilitas kimia, stabilitas fisika, stabilitas mikrobiologi, stabilitas terapi, dan stabilitas toksikologi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari beberapa stabilitas itu sendiri. Yang pertama, stabilitas kimia. Stabilitas kimia berarti setiap zat aktif mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi yang tertera pada etiket dalam batas yang dinyatakan. Kedua, stabilitas fisika. Stabilitas fisika berarti sifat fisik awal, termasuk penampilan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, dan kemampuan untuk disuspensikan. Ketiga, stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi berarti zat antimikroba yang ada akan mempertahankan efektivitas dalam batas yang ditetapkan. Perlu adanya sterilisasi terhadap pertumbuhan mikroba. Stabilitas terapi. Stabilitas terapi yaitu efek yang ditimbulkan tidak berubah atau tetap. Dan yang terakhir, stabilitas toksikologi. Stabilitas toksikologi yaitu ketidak terjadinya peningkatan bermakna dalam toksisitas. Adapun pengertian dari expiration date dan shelf life, di mana pengertian expiration date itu sendiri yaitu waktu yang tertera pada suatu kemasan yang menunjukkan batas waktu diperbolehkannya obat tersebut dikonsumsi karena diharapkan masih memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Contoh, Mei 2006, Januari 2011. Dan ada pun juga pengertian dari shelf life itu sendiri, yaitu periode penggunaan dan penyimpanan, yaitu waktu di mana suatu produk tetap memenuhi spesifikasinya jika disimpan dalam wadahnya yang sesuai dengan kondisi penjualan di pasar. Untuk
pertahanan dari shelf life itu sendiri yaitu 7 hari, 1 bulan, 1 tahun, 18 bulan, 2-5 tahun. Berikut elemen penting uji stabilitas berkualitas tinggi dan cost efektif. Terbagi menjadi 7, yaitu 1. Komitmen pada kualitas. 2. Dasar teori saintifik. 3. Pengetahuan tentang peraturan dan standar farmakope. 4. Komunikasi efektif R&D, produksi, QC or QA, bagian keluhan dan regulasi. 5. Metode analitik yang digunakan. 6. Monitoring cermat untuk anggaran stabilitas. Dan yang ke-7, kemampuan manajerial untuk mengkoordinasi dan mengoptimasi program. Adapun efek dari ketidakstabilan suatu produk farmasi, yaitu hilangnya zat aktif, naiknya konsentrasi zat aktif, BA berubah, hilangnya keseragaman kandungan, menurunnya elegansi produk dan patient acceptability, pembentukan hasil uraian toksik, hilangnya kekedapan kemasan, menurunnya kualitas label, serta modifikasi faktor hubungan fungsional. Faktor perubahan kimia dalam stabilitas obat, yaitu faktor hidrolitik. Faktor hidrolitik menurut Voigt 1994 mengatakan bahwa reaksi penguraian mengalami mekanisme hidrolisis yang akan dikatalisi oleh asam dan basa. Hidrolisis asam merupakan reaksi kesetimbangan yang diakibatkan oleh terbentuknya anion asam dengan muatan yang stabil. Hidrolisis suatu sediaan akan bergantung pada pH yang akan menyebabkan proses degradasi. 2. Faktor oksidasi. Faktor oksidasi yaitu suatu reaksi oksidasi akan berbentuk proses penguraian yang umumnya tidak memiliki atau sangat rendah keefektifannya dan bersifat toksik. Reaksi yang berkelanjutan dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang nyata dalam sifat bahan seperti rasa, bau, dan penampilan. 3. Faktor dekarboksilasi, yaitu upaya untuk menstabilisasi suatu sediaan obat dapat dilakukan dengan jalan mengatur pH, melindungi dari cahaya, dan menghindari dari pemanasan. Dekarboksilasi tergantung pada pH dari sediaan obat. 4. Faktor rasemisasi. Faktor rasemisasi dalam reaksi rasemisasi suatu zat aktif kehilangan aktivitasnya tanpa mengubah susunan kimianya. Apabila terjadi reaksi ini, maka dapat mempengaruhi kestabilitas suatu formulasi farmasi. Karena efek biologis bentuk dextro mungkin jauh lebih kecil daripada efek bentuk levo. Dan yang terakhir, faktor fotolisis. Faktor fotolisis dapat diartikan sebagai penguraian senyawa farmasi akibat serapan energi radiasi dalam bentuk cahaya. Reaksi fotolisis yaitu suatu sistem fotolisisasikan menghasilkan radikal bebas yang mengalami reaksi lebih lanjut. Apabila molekul yang menyerap radiasi, maka akan terlibat dalam reaksi utama. Apabila molekul penyerapan radiasi tidak langsung ikut bereaksi melainkan dapat meneruskan energi pada molekul lain yang bereaksi, maka zat penyerapan itu sendiri disebut photosensitizer. Oke, baiklah teman-teman, itulah video presentasi saya mengenai stabilitas obat. Saya harap kalian memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.